Ya, Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Kita masih melanjutkan perbincangan bersama Pak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, ada Pak Suarso Monoarfa dan juga Prof. Ari Kunchoro, Ekonom Universitas Indonesia. Saya ke Pak Menteri lagi, kalau kita lihat tujuan dan cita-citanya Pak Jokowi kan jelas bahwa membangun infrastruktur yang tidak hanya Jawa sentris begitu Pak. Tapi kadangkala memang ada tantangan yang memang dialami oleh pemerintah, misalnya bagaimana mendorong swasta untuk terus involve begitu di dalam pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa. Apa yang dilakukan dan apa yang ditawarkan pemerintah? Ya, pertanyaan ini saya kira sudah saya jawab waktu awal tadi, bahwa kita membangun infrastruktur itu karena kita membangun dengan optiknya itu Indonesia sentris. Dan tadi sudah saya sampaikan juga, kemudian tadi data-data yang ditunjukkan bahwa kita sedang mengejar ketertinggalan infrastruktur kita. Dan ketertinggalan infrastruktur kita ini jauh luar biasa, karena kalau kita mau kembali ke seperti tahun 95 atau sebelum tahun 98, sekitar 70% dari stok infrastruktur kita terhadap PDB, maka kebutuhan anggaran untuk itu luar biasa besarnya. Yang untuk menaikkan 6% aja dari 43 ke 49 dari 2020 ke 2024 itu kita membutuhkan 6.400-an triliun. Dan tadi sudah disampaikan bahwa kalau 2.700 triliun itu kita minta pada swasta dan yang lainnya. Nah, swasta kan pada umumnya orientasinya adalah making money paling tidak. Jadi harus jelas juga, seperti saya sampaikan tadi, mereka menggunakan dana publik. Nah, insentif yang kita berikan kepada mereka adalah pertama, apakah kalau soal teks, saya kira teks itu sudah umum diberikan kepada swasta yang untuk ingin membangun infrastruktur. Tapi pada umumnya swasta itu ingin membangun infrastruktur itu seperti contoh ya, saya kasih contoh aja, misalnya pembangkit listrik, itu mereka senang untuk melakukan itu. Kenapa? Karena lebih mudah buat mereka dalam perhitungan IRR-nya. Kemudian yang kedua, misalnya kalau mereka bisa diminta untuk membangun bandara, kemudian bahkan pelabuhan, ya kan, kemudian kawasan industri. Nah, itu mereka bisa menarik buat mereka. Contoh misalnya nanti ada kawasan industri di Bintuni misalnya yang berbasis gas, itu juga menarik buat swasta. Tetapi begitu kita tawarkan misalnya kayak tadi Pak Ari sampaikan jalan tol, pasti mereka yang dikejar adalah traffic load-nya yang tinggi. Kalau traffic load-nya itu rendah, pasti mereka tidak mau. Nah, tetapi harus ada jalan itu. Dan ingat, selain kita membangun jalan-jalan seperti itu, pemerintah harus memperpanjang jalan nasional. Provinsi harus memperpanjang jalan provinsi. Kabupaten kota harus membangun jalan-jalan di kabupaten kota dan juga jalan-jalan di desa. Sehingga dari feeder kemudian sampai ke jalan raya nasional itu semua tersambung gitu. Ada beberapa jalan-jalan besar itu bahkan nggak perlu jauh-jauh dari Jakarta, itu tidak ketemu misalnya. Jalan provinsi, jalan nasional nggak ketemu karena feeder kabupaten kotanya tidak terbangun atau kondisinya rusak sekali. Jadi ini yang menurut saya juga harus kita pertimbangkan, karena kalau tadi kita cuma bicara APBN, kita juga harus melihat kapasitas fiskal di daerah, di provinsi, di kabupaten kota. Mereka juga sangat terbatas sekali. Ya, kalau sudah 60% mereka sudah bayar untuk pegawai, 20% untuk pendidikan, 5% untuk kesehatan, itu udah 85% sendiri. Jadi fiskal room-nya itu ya
sudah kecil sekali ya. Jadi dia mau bikin apa itu Pak Ari? Pak Ari pasti lebih tahu itu hitungannya itu. Nah, ini menjadi homework kita semua, gitu. Nah, tetapi hal yang bisa kita harapkan pada swasta itu adalah kenapa tidak mereka bisa mencari sumber-sumber pembiayaan murah jangka panjang, atau setidak-tidaknya ya mereka juga bisa melakukan kerjasama atau proyek-proyek itu bisa didesain sedemikian rupa. Misalnya saya pernah mengusulkan modelnya itu result based loan misalnya. Ada juga misalnya BLT ya kan, bukan bantuan langsung tunai tapi build, lease dan transfer. Jadi setelah dibangun, di lease, di transfer. Atau kemudian bisa ditukarkan dengan aset-aset pemerintah yang lebih favor buat mereka, dan itu bisa dimanfaatkan, ya, tingkat returnnya jauh lebih menarik, dan kemudian mereka diminta untuk membangun apa gitu. Ini semua peluang kemungkinan ini kami buka. Jadi sepanjang kita bisa mengejar ketertinggalan infrastruktur ini. Karena jalannya masih panjang sekali untuk mencapai 100 tahun Indonesia merdeka yang hebat itu. Kalau infrastruktur kita sampai tahun 2024 pasti 49%. Dan untuk menyelesaikan PR kita yang besar itu membutuhkan anggaran yang juga sangat besar sekali. Dan bukan lucunya sih, bebannya adalah ketika kita harus mengeluarkan anggaran yang begitu besar, bukan hanya dari sektor publik, pemerintah, tetapi juga dari swasta, ya, itu juga akan menunjukkan ketidakefisienan kita di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Itu pilihan yang paling tidak menyenangkan, inconvenience sekali. Karena itu yang orang mengatakan kritik kepada kita, ekornya itu rendah. Ya Pak Ari ya, bukan begitu, ekornya tinggi sekali. Karena returnnya jauh banget gitu. Apa yang bisa didapat, misalnya jalan tol sudah dibikin, atau jalan nasional dibikin panjang. Anda sudah pernah nggak ke beberapa tempat, saya nggak perlu sempat sampaikan, tapi dalam 15 menit mobil baru lewat berapa miliar 1 kilometer dibangun itu, tetapi harus dibangun. Itulah Indonesia sentris. Oke, baik. Saya ingin minta tanggapannya Pak Ari. Kalau kita lihat kondisi RAPBN kita yang mungkin kondisi ekonomi kita juga belum pulih begitu, kemudian RAPBN kita juga masih tidak baiklah begitu kondisinya karena kondisi pandemi COVID-19 ini. Strategi kebijakan apa yang paling pas untuk tetap menjaga keberlangsungan infrastruktur, Prof? Nah, jadi ada semacam suatu kepercayaan, Pak ya, bahwa mengobati orang itu tidak perlu semuanya obat. Mungkin sebagian besar vitamin, suruh olahraga, sama suruh jemur, ya. Nah, ini sama dengan perekonomian. Kalau semuanya ingin didorong oleh pemerintah, ya, maka itu akan sangat berat ya, dengan pertumbuhan minus 5,32%. Maka strategi pemerintah adalah memilih metode yang membatasi mobilitas, tapi bukan lockdown, ya, dan namanya PSBB, ya, dan PSBB pun sudah direlaksasi. Jadi itu akan memutar perekonomian, ya, dengan perekonomian diputar, ya. Kemudian ada penerimaan pajak, dengan pajak bisa digunakan untuk nanti salah satunya adalah untuk infrastruktur. Jadi kita istilahnya itu tidak mendorong semuanya dengan satu dorongan, tapi melakukan yang namanya jump start, ya, jump start. Nah, karena kalau misalnya konsepnya adalah satu dorongan, maka APBN tidak akan cukup. Itulah sebabnya maka diperlukan semacam kejelian, ya, bagaimana meletakkan investasi infrastruktur ini dengan menyeimbangkan antara pertumbuhan, kualitas hidup, ya, kualitas lingkungan, dan juga pemerataan pendapatan, ya. Nah, jadi yang kita lihat, ya, kita bisa ambil contoh, ya, misalnya negara-negara yang sudah lebih dulu, misalnya Jepang, ya, dia menggunakan kereta api untuk ke pelosok, ya.
Apakah itu mahal? Enggak, kalau kita lihat dia pakai listrik kemudian satu gerbong. Ya, dengan adanya infrastruktur yang sampai ke pelosok, maka orang tidak perlu tinggal di Jakarta, tidak semuanya. Jadi bisa ada di Purwakarta, Cikampek, dan membentuk suatu hierarki perkotaan. Ya. Nah, jadi dari situ maka kegiatan perekonomian itu bisa tersebar, Pak, tersebar. Dan itu akan memperkuat yang namanya daya ungkit. Dan daya ungkit itulah yang dijadikan sumber penerimaan oleh pemerintah. Ya, jadi kita intinya itu seperti menaikkan layang-layang ya. Pertama memang susah, tapi kalau sudah di atas ya dia akan berjalan sendiri. Itulah sebabnya memerlukan kombinasi antara insentif, ya, insentif, kemudian pasar yang berfungsi dengan baik, dan juga pengaruh pemerintah. Ya. Insentif itu untuk investasi, untuk swasta. Pasar yang berlaku baik itu adalah untuk pelaku-pelaku ekonomi yang kemudian akan tertarik berikutnya, dan pemerintah tentunya dia akan melakukan intervensi kalau perlu jika misalnya ada perlambatan yang terjadi seperti saat ini. Oke, baik. Sebelum kita jeda, saya ingin minta tanggapan dari Pak Menteri terkait input yang diberikan oleh Prof. Ari. Silakan, Pak. Setuju saya. Cukup kan? Oke, baik. Setuju ya. Nanti kita akan bahas lagi dan kita lebih breakdown lagi setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Hot Ekonomi.